رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin alladhi ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa 'atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita hormati guru kita Paman Ustaz Ahmad Sanusi. Mudah-mudahan selalu disehatkan badannya, panjangkan umurnya, diberkahkan ilmunya, berkahkan hidupnya dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua juga yang hadir pada malam hari ini dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan niat langkah kita selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kuatkan iman Islam kita, dan Allah selalu tetapkan keimanan kita untuk istiqamah dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta apa-apa yang sudah kita niatkan mudah-mudahan di dalam duduknya kita majelis ilmu selalu mendapatkan nurnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita tidak ada kajian
Al-Quran, karena memang ada tadi tahlil. Kalau kita kaji lagi Al-Quran lumayan sampai subuh, jadi sedikit maleman kalau ini. Makanya kita langsung kajian kitab maqalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wal maqalatul hadiyata asyarah, dan maqalah ke-11 an ba'dil hukama'i, dari sebagian para hukama. Hukama itu orang yang memberikan kebijakan, orang yang memberikan hukum, fatwa-fatwa, itu para hukama. Jadi orang yang benar-benar memberikan hukum, kebijakan-kebijakan. Dari sebahagian para hukama, annahu qala, bahwasanya ia berkata, man lam yakhshallah lam yanju min jillatil lisani. Bahwasanya dia berkata, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan selamat dari tergelincirnya lidah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman malaka lisanahu, kebahagiaan bagi orang yang dapat menguasai lidahnya, wa wasi'ahu baituhu, dan melapangkan kepadanya rumahnya, wa baka ala khati'atihi, dan menangis dia atas kesalahannya. Rawahu Tabrani, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan selamat dari tergelincirnya lidah. Makanya lidah ini harus benar-benar kita jaga. Makanya kata Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, dikatakan yang namanya manusia, orang yang ingin mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah, kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah, orang yang ingin mendapatkan keselamatan, orang yang ingin mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, hafizal lisanuhu, harus menjaga lisannya. Jadi lisan itu, kata Nabi, selamatul insan bil hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung ucapannya, tergantung lisan. Jadi lisan ini, Masya Allah, kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, terkadang ya memang lisan ini bisa menyakiti, bisa juga membawa hal yang maslahat gitu. Makanya qulil haqqa walau kana murran, sampaikan walau itu pahit gitu. Kalau memang kebenaran itu harus kita sampaikan, sampaikan. Itu dari lisan juga. Tapi terkadang lisan juga bisa menyakiti hati orang lain. Selamatnya kita tergantung dengan lisan kita. Tapi lisan ini kalau benar-benar kita bisa menjaga untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk hal-hal yang baik, maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, kita ini akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah dan akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijaga lisannya itu. Makanya lisan ini harus banyak-banyak dengan kita, kata ulama tasawuf, ratbul lisan bidzikrillah, basahi lisan kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahin zikir terus lisan kita.
Kalau dalam hati kita Allah, 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 Allah terus zikir. Jadi zikir itu bukan berarti kita harus duduk malam tengah malam, enggak. Yang namanya zikir itu di dalam hati kita selalu ngucapin Allah, 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 Allah gitu. Atau kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, hati kita itu selalu istighfar kepada Allah. Kalau kita sudah bisa menjaga lisan kita, berzikir dengan lisan kita, zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, zikir dengan perbuatan, maka lisan kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya kalau banyak itu ada satu kisah tuh dalam satu kitab, kalau diceritain lisan itu orang yang selalu berdusta, orang yang selalu berkhianat, orang yang selalu menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain, itu ada kisahnya tuh dalam kitab. Jadi dipotong lidahnya, ditarik cemplungin ke neraka, digunting lagi, ditarik lagi, digunting lagi, terus begitu ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Orang yang selalu membicarakan keburukan orang lain, orang yang selalu mengadu domba, tuh lidahnya tuh digunting, potong lagi, direndam lagi ke neraka, api neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai lisan ini bisa membahayakan diri kita. Tapi lisan ini juga bisa kita jaga dalam hal-hal yang baik. Menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Kalau hal-hal itu dalam hal maslahat, hal-hal kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan perlindungan, rahmat dan kasih sayang serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma terus zikir, kita ingat sama Allah. Makanya zikir itu kan enggak harus kita dimanapun, dalam kondisi apapun, kita selalu zikir kepada Allah. Itu tadi ratbul lisan bizikrillah, basahi lisan kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir terus. Lisan kita lagi kerja kita zikir. Kita banyakan bengongnya, apalagi banyak urusan. Kalau lagi banyak urusan bengongnya banyak. Ini, makanya alhamdulillah kalau kita itu masih laga. Coba kalau perempuan. Kalau perempuan enggak kejaga ini, banyak hal-hal yang terjadi yang di luar nalar kita. Gitu. Karena apa? Karena hatinya, lisannya nggak pernah zikir kepada Allah. Gitu. Kalau kita lagi galau ya terus aja zikir aja, sholawat, zikir dalam hati aja. Gitu. Jangan juga lagi galau, bener-bener galau, lagi kerja, sholawatan, guru kan banget. Bikin astagfirullahaladzim, wah teriak-teriak, istighfarnya. Itu mah bukannya zikir, ngambek itu mah. Itu istighfar tenang, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Terus kalau kita lagi banyak permasalahan, banyak persoalan, lagi galau, kalau istilahnya kita itu lagi galau mah, banyak istighfar kita, istighfar aja dalam hati. Karena dengan kita selalu ingat kepada Allah, dengan kita selalu zikir kepada Allah, lisan kita dibasahi dengan zikir kepada Allah, Allah berikan perlindungan kepada kita. Allah berikan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya serta petunjuknya akan diberikan kepada kita. Orang-orang yang selalu membasahi lisannya dengan zikir, orang-orang yang selalu menjaga lisannya dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha qudumahu 'alallah, dan tidak takut dia akan kedatangannya kepada Allah. Am lam yakhsha liqa Allahi bil mauti, yakni tidak takut dia akan bertemu dengan Allah dengan sebab mati. Lam yanju qalbuhu minal harami was subhati, maka tidak akan selamat hatinya dari barang haram dan subhat. Tuh. Kita pun harus benar-benar takut, orang yang benar-benar takut kedatangan kematian, kemudian tidak takut dia akan bertemu dengan Allah. Jadi kita yang namanya mati takut banget ya jangan, berani banget sama mati juga jangan. Itu jadi benar-benar kita takut tetap kepada Allah. Ketika kedatangan kematian itu datang kepada kita, takut. Berani banget ya jangan gitu. Harus benar-benar takut dalam diri kita, dalam hati kita. Ya Allah, kalau seandainya nyawa saya, ruh saya Engkau ambil, apakah saya sudah siap? Apakah saya sudah banyak bekal amalnya?
gitu. Jadi benar-benar takutnya, takut ketika Allah cabut ruh kita, nyawa kita, kita berpikirnya husnul khotimah apa su'ul khotimah, amal kita masih apa, amal kita udah banyak apa belum gitu. Karena kalau yang namanya takut mati, kalau ulama tasawuf nggak mengajarkan yang namanya jangan takut mati. Mati itu jangan ditakutin, tapi jangan berani juga gitu. Mati siapa yang ini, berani mati, enggak. Tetap aja takut mah takut aja. Siapa juga pasti yang namanya takut mati mah takut gitu. Karena mati itu, kematian itu adalah rahasia Allah. Kematian itu adalah qadarnya Allah, takdir Allah yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat gitu. Itu kematian, takdir yang sudah mutlak tidak bisa dirubah. Tetapi orang yang benar-benar takut akan kematian, dia muhasabah, dia evaluasi diri. Ya Allah, saya belum banyak amal, saya masih banyak dosa. Dia muhasabah diri. Maka orang yang akan takut kematian, orang yang akan takut kematiannya tidak membawa amal, masih merasa banyak dosa, maka termasuk daripada ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Itu kata Sayyidina Ali, al-istidadu li yaumil akhir, persiapkan bekal diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Kalau orang sudah mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi yang namanya kematian, berarti dia termasuk ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya dunia dan akhirat. Jadi kita bekalin aja, apa bekal kita, apakah amal kita, apakah sedekah kita, apakah kita punya ilmu yang bermanfaat, apakah kita punya doa dari anak-anak yang soleh dan soleha, apa yang bekal kita dalam kehidupan dunia ini untuk membekali kepada akhirat nanti. Jadi kematian itu rahasia Allah, tapi tetap ikhtiar kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, minta juga husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril akibati su'al khatimah. Minta kematian kita dalam keadaan wafat yang husnul khatimah. Jadi kematian yang husnul khatimah. Karena yang namanya mati itu mutlak ketentuan Allah yang gak bisa diganggu gugat. Rahasia Allah. Kematian itu adalah rahasia Allah. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa kita minta duluan, gak juga bisa minta kita belakangan. Ntar aja saya malah belakangan, belum siap saya mah. Ntar aja saya mah gak bisa. Rahasia Allah. Waktu, tempat, sebabnya kita mati gak bisa kita tetapin. Saya meninggalnya ntar aja lah. Kalau pas lagi sujud ya, siapa kita? Gak bisa. Ntar aja saya mau meninggalnya ketika saya lagi ibadah, gak bisa. Waktu dimana kita meninggal, jam berapa, pukul berapa, hari apa, kita gak ada yang tahu. Asbab-sebab kita meninggal, apakah sakit, apakah lagi kerja, apakah lagi di rumah, apakah ada lagi di luar. Tempat kita nggak tahu, tempatnya di mana kita meninggal, wafatnya kita nggak ada yang tahu. Cuma ikhtiar kita tetap minta kepada Allah agar wafat kita dalam wafat yang husnul khatimah. Jadi kematian. Jadi benar-benar jangan berani mati juga gitu. Jangan merasa kita udah banyak amal, jangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membekali diri kita. Istidadul yaumil akhir, membekali diri kita untuk menghadapi akhir daripada kehidupan kita. Jadi pada saat nanti malaikat pencabut kenikmatan, malaikat Israil mencabut ruh kita, maka kenikmatan yang ada ketika kita dicabut ruh. Karena ketika dicabut ruh itu kasajarakil sauki, ibarat duri yang masuk dalam tubuh kita. Ketika dicabut ruh gitu, coba duri masuk ke dalam tubuh gimana coba rasanya? Insyaallah kita nggak tahu kematian kita bagaimana. Bahkan ada salah satu kitab yang jelaskan kematian itu nggak cuma dari mulut. Kalau apa sih asumsi kita atau hayalan kita lah mungkin, yang sering-sering lihat YouTube kali,
Mencabut nyawa, ada yang katanya langsung diangkat dari badannya, ada yang dari palanya dicabut. Enggak, macam-macam. Ada yang dicabut dari matanya, ada yang dicabut dari telinganya, ada yang dicabut dari mulutnya. Makanya ada yang mangap meninggalnya, ada yang melotot meninggalnya. Itu kalau ada yang meninggalnya mangap, melotot, meninggal begitu, kita usapin. Minimal kalau kita nggak bisa doa, ada doanya di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita nggak bisa, minimal baca sholawat. Apa aja yang kita bisa, yang penting kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tutup matanya gitu. Karena yang namanya orang meninggal nggak mungkin dia nutup sendiri. Kalau pas lagi merem, kalau pas lagi melotot, orang juga kalau mau ngelayat tak kaget lagi melotot mah. Makanya kalau kita bisa, kita tutup, bacain sholawat, usapin, cuma sambil tekan dikit gitu. Jangan ditutup doang, jangan diusap doang. Tekan dikit dari jidatnya nih, langsung kita bacain sholawat atau apa yang kita bisa aja. Kita bisa baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau kita baca yang tadi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril akibati su'il khatimah. Sebisa kita lah. Ya kita nggak tahu nanti kejar terjadinya yang namanya kematian, kan itu kita tinggal persiapin. Entah itu dari keluarga kita nggak tahu, entah itu dari anak kita, entah itu dari saudara-saudara kita. Yang namanya kematian nggak ada yang tahu kita. Minimal kita memahami gitu, bagaimana caranya ketika ada orang yang meninggal melotot, mangap, ada macam-macam orang meninggal gitu. Karena begitu sakitnya dicabut ruh gitu, dicabut ruh begitu sakit. Ibarat duri masuk dalam kerongkongan, masuk ke perut terus dicabut, ditarik tuh. Bahkan Rasulullah aja ketika dicabut ruhnya langsung keluar keringat dingin tuh, keringat di jidatnya. Itu Rasulullah. Apalagi kita yang banyak dosanya, nggak tahu mati, ada yang melotot, ada yang mangap. Kita nggak ada yang tahu itu kematian. Ya mudah-mudahan kita husnul khatimah. Jadi yang penting adalah bekal kita menghadapi yang namanya kematian. Karena orang yang benar-benar takut kepada Allah, dia ingin bertemu kepada Allah, lam yanju qalbuhu minal harami was subahati, maka tidak akan selamat hatinya dari barang haram dan subhat. Orang yang benar-benar merasa dirinya, kalau kita benar-benar takut benar maka kepada Allah. Cuma kan kadang-kadang setengah takut kita. Tapi kalau orang yang benar-benar setengah-setengah takutnya, cuma asal takut doang gitu, nggak benar-benar takut, itu kan al khauf. Kata ulama tasawuf, al khauf takut, al khaufu minal jalil, takut benar-benar kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, kita akan jauhi semua apa yang sudah dilarang sama Allah. Kalau istri kita sudah takut sama Allah, maka istri kita pun akan taat patuh kepada kita dan takut patuh kepada Allah. Kalau anak kita sudah takut kepada Allah, maka anak kita pun akan menjadi bakti kepada kita orang tua dan bakti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang benar-benar takut kepada Allah, Allah akan berikan keselamatan kepadanya. Tapi kalau takutnya setengah-setengah, maka tidak akan diberikan keselamatan dalam hatinya. Jadi qaswatul qalbi gitu. Jadi takutnya kalau lagi ibarat kita usaha, lagi kerja, takutnya pas lagi ada bosnya doang takut gitu. Lagi yang nggak ada bos ya santai-santai aja. Takut kita itu kadang-kadang kalau lagi susah baru kita takut, kalau lagi sakit parah baru kita takut, ya Allah mati kagak nih tuh. Tapi kalau lagi senang lupa kita, lalai kita, melupakan Allah, jauh dari Allah. Itu takutnya kita. Makanya kalau kita takutnya cuma seperti itu, maka akan jauh kita dari hati yang selamat. Jadi qaswatul qalbi, sehingga apa yang kita jalanin walaupun ibadah kita cuma menggugurkan kewajiban kita, menggugurkan kewajiban doang, enggak benar-benar ibadah yang benar-benar kita tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita takbiratul ihram, filosofinya adalah kita benar-benar pada saat takbiratul ihram kemudian kita kan sujud.
Akhir daripada ini kita sujud, tunduk kita, ruku, itidal. Bangun dari ruku kita itidal, bangun lagi. Ketika kita takbiratul ihram, berarti kita benar-benar mendirikan berdiri tegak lurus istiqomah. Pada saat kita ruku, berarti kita benar-benar rendah di hadapan Allah. Gitu. Jadi jangan cuma salat yang kita kerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Artinya filosofinya ketika kita takbiratul ihram kemudian kita ruku berarti kita merendahkan diri kita, sujud berarti kita benar-benar ada di bawah. Pada saat kita di atas kembali lagi dari ruku, berdiri lagi kita. Pada saat kita di atas jangan lupa lihat yang di bawah. Gitu. Filosofinya seperti itu. Hilangkan semua sifat ujub kita, takabur kita, sombong kita, ria, hasud, syirik, dengki dalam diri kita. Itu filosofi dalam ibadah kita, dalam sholat. Dalam sholat itu benar-benar kita lepas semua. Lillahi ta'ala inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Serahin semua kepada Allah. Ketika kita benar-benar ruku, ya Allah berarti saya ada di bawah. Ketika kita sudah di atas, jangan lupa, oh saya pernah di bawah gitu. Jangan lupa, jangan melupakan apa yang sudah kita pernah rasakan gitu. Jangan menjadi orang yang takabur, ujub, sombong, jangan. Makanya kalau orang yang seperti itu hanya menggugurkan kewajibannya, maka hatinya tidak akan selamat. Jauh daripada keselamatan di dalam hatinya, dan barang haram pun gampang gitu. Barang haram dan barang subhat. Fal muharramatu qismani ahaduhuma syai'un muharramun li dzatihi. Maka barang-barang yang diharamkan itu ada dua bagian. Salah satunya ialah perkara yang diharamkan li dzatihi karena zatnya, kal maitati wad dami seperti bangkai dan darah, wa nahwi dan sebagainya. Jalika fahadza la yahillu illa lisaddi baqa'i ruhi. Yang demikian itu maka perkara ini tidak halal kecuali untuk menutupi agar tetap ruhnya. Ini bicara barang subhat. Wasani halalun fi nafsihi, dan yang kedua perkara yang halal pada dirinya, kalma'i seperti air yang suci at-tahir, wal urzi dan beras, lakinnahu mamluku li ghairihi, akan tetapi perkara itu dimiliki oleh orang lain. Fayahrumu alaika, maka haram perkara itu kepadamu. Hatta yasira milka ka biwajhin jaizin fi syar'i, sehingga jadi perkara itu milikmu dengan jalan yang boleh dalam aturan syara. Wasubuhatu salasu darajatin, dan perkara-perkara yang subhat itu ada tiga. Perkara subhat ada tiga tingkatan. Nih subhat nih, barang subhat ada di luar dari barang yang kita tahu sunnah, mubah, makruh, haram. Subhat itu kata Imam Ghazali, al-haramu bainun wal halalul bainun. Jadi di antara halal dan haram. Halal jelas, haramnya jelas, halalnya jelas gitu. Makanya ada tiga bagian, ada tiga tingkatan subhat itu. Yang pertama, ma tuyukkina tahrimuhu wasukka fi hallihi. Yang pertama adalah perkara yang diyakini diharamkannya dan diragukan dalam halalnya. Wa fi hadza hukmul harami, dan pada perkara ini adalah hukum haram. Wa ma tuyukkina, dan perkara yang diyakini hilluhu wa sukka, halalnya dan diragukan dalam diharamkannya. Wa hadhihi subuhatu, dan subhat ini meninggalkannya, tarkuha meninggalkannya, minal wara'i sebagian dari wara'. Wa ma yahtamilu ayyakuna, dan perkara yang ketiga yang ihtimal boleh jadi halalan, adanya perkara itu halal dan haram wa haraman. Fayam bagi tarkuhu, maka seyogyanya meninggalkan perkara itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka,
tinggalkanlah apa-apa yang meragukan padamu kepada apa yang tidak ragu-ragu padamu. Fa inna sidqa tuma'ninatun, karena sesungguhnya benar perkataan itu adalah sesuatu ketenangan. Wal kadhiba raibatun, dan dusta itu adalah keraguan. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Wa yaribuka fi fathil ya'i, dan lafaz yaribuka dengan fathah ya wa dhammiha dan dhammah ya, wa makna hadza, dan makna ini al hadis utruk ma tasukku fi hillihi wa'dil ila ma la tasukkun fi hillihi. Tinggalkanlah apa-apa yang ragu-ragu engkau dalam halalnya, dan pindahlah kepada apa-apa yang tidak ragu engkau dalam halalnya. Kaza afada Syekh Hasanul Hamzawi, demikian telah memberi makna Syekh Hasan Hamzawi. Wa makna raibati ittirabul qalbi, dan arti ragu itu ialah gelisahnya hati. Tuh, jadi barang subhat itu adalah barang yang ragu. Subhat itu ragu. Makanya tadi kata Imam Ghazali, al haramu bainun wal halalun bainun. Jadi di antara yang halal yang haram. Yang haramnya jelas, yang halalnya pun jelas gitu. Jadi kayak kita menemu barang nih, barang siapa ya? Enggak tahu orangnya. Jelas halal barang itu. Barangnya mah halal, cuma kita nemunya nggak ketahuan ini punya siapa ya. Misalkan nemu duit, misalkan skoper, misalkan, atau nemu apalah hal-hal yang barang yang mungkin kita tahu halal barangnya, tapi nggak tahu siapa yang punya gitu. Itu kan halal, cuma subhat. Nemu sendal di masjid, sendal siapa ini ya? Waduh, mana sendal hilang lagi. Apalagi sholat Jumat, mana ya sendalnya? Wah, halal ini mah. Tapi sendal kita hilang, dibilangnya apa? Halal. Itu barang yang jelas, barang yang halal. Pulang nggak pakai sendal, waduh ada sendal ya, halal lah daripada sendal nggak ada. Gitu. Itu barang subhat, ragu. Makanya kalau kita ragu, jangan gitu. Kalau itu kita lihat halal tapi meragukan, ragu dalam diri kita, nggak usah dipakai. Tapi kalau memang kita yakin halal, udah halal. Apalagi dikasih sama pengurus, sudah pakai aja, nggak apa-apa pakai. Kalau emang kita ragu, jangan. Walaupun itu halal tapi kita ragu. Misalkan sendal kita sama nih, ada yang sama, ini kayaknya bukan sendal saya nih, sendal mah cuma orang udah nggak ada nih, waduh halal dah. Tapi kalau kita ragu jadi haram gitu. Makanya dalam usul fikih dikatakan al yakinu la yuzalu bisak, yakin itu nggak bisa dibarengi dengan ragu. Kalau kita yakin ya harus yakin, kalau kita ragu jangan. Karena kalau kita sudah walaupun itu halal kemudian kita ragu, maka jadi haram. Kayak misalkan kita mau beli ayam di pasar atau beli daging di pasar, ini motongnya bener kagak nih ya? Tuh. Kan kadang-kadang ada keraguan dalam diri kita. Udah kita yakinin aja halal. Jangan kita raguin, nggak bisa. Kalau usul fikih nggak bisa. Yakin nggak bisa dibarengi dengan keraguan. Kalau kita sudah yakin halal ya halal. Tapi kalau kita ragu setengah-setengah, sangsi, mang-mang, bimbang, ini halal nggak ya? Halal lah, ada ahnya gitu. Halal lah. Kalau kita ragu, udah jadi haram itu. Makanya hati-hati. Barang subhat itu tipis. Subhat itu tipis di antara yang halal dan yang haram. Gitu. Kalau kita yakinin itu halal maka akan jadi halal. Kalau itu kita yakinin haram bahkan bisa jadi haram. Kalau memang kita mutlak yakin halal, insya Allah jadi halal gitu. Makanya jangan pernah ragu. Kalau barang subhat, kalau memang kita ragu, udah kita nemu apa, misalkan nemu duit 10.000, dikantongin. Nggak ada yang punya ini mah halal, udah halal aja. Masukin kotak masjid ke, jangan kotak di rumah masukinnya. Jadi kalau memang kita nemu barang sesuatu, kalau memang itu kira-kira kita nggak tahu, nggak jelas gitu, makanya ada di dalam kitab tafsir ayatul ahkam penjelasan ketika menemukan sesuatu barang yang memang kita tidak jelas barang itu milik siapa, disiarin dulu, diumumin dulu, minimal tunggu
tunggu minimal 3 hari. 3 hari nggak ada yang nanyain, kalau bisa pakai berita, pakai surat. Kalau memang bisa, nggak bisa juga, nggak ketemu juga, nunggu sampai 40 hari. Tuh, nungguin sampai 40 hari. Kalau 40 hari nggak juga, ya udah, bukan diambil, masukin, sedekahin. Gitu. Cuma kita niatin. Tuh, kadang-kadang rezeki ini mah, wow halal. Rezeki, apalagi nemu iPhone, wah, udah rezeki ini mah rezeki katanya, nggak bisa. Apalagi kalau kita di pabrik nih, di pabrik-pabrik kalau nemu sesuatu ya begitu caranya. 3 hari kita tunggu, kalau belum ada yang nanyain nunggu lagi. Kalau bisa bikin pengumuman di kertas atau di mana, tempel. Selesai misalkan nggak ada yang nyari juga, tunggu lagi sampai 40 hari gitu. Itu apa namanya, caranya gitu, cara bagaimana agar barang yang subhat ini kita tidak bisa apa namanya, tidak jadi makan diri kita, keharamannya gitu. Kalau kita ambil barang subhat itu ternyata itu haram, kita nggak tahu itu barangnya haram atau halal, nemu atau gimana, atau boleh nyolong, kita nggak tahu. Makanya subhat itu diantara yang haram dan yang halal, tipis perbedaannya. Lebih baik mutlak yang haram sekalian. Kalau subhat kan setengah-setengah, samar itu, samar-samar itu subhat. Makanya mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, bisa makan barang-barang yang subhat, dijauhkan dari barang-barang yang subhat. Wa man lam yakun aisan, dan barang siapa yang tidak ada ia yang putusan harapan, ay qati'ar raza, yakni yang putusan harapan, anil khalqi lam yanju minat tam'i, dari makhluk maka tidak akan selamat dia daripada sifat tama atau rakus. Orang yang tidak ada dia putusan harapan, putus harapan, anil khalqilam, dari makhluk, maka tidak akan selamat dia daripada sifat tama. Ruwai annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersabda, ista'idzu billahi min tam'i yahdi ila tab'in, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada sifat rakus yang menunjukkan kepada kekotoran. Aidanasin wa min tam'in yahdi ila ghairin matma'in wa min tam'in haitsu la matma'a, yakni kekotoran dan dari rakus yang menunjukkan kepada selain yang diinginkan, dan dari rakus sekiranya tidak ada yang diinginkan. Rahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim, hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dan Hakim. Jadi orang yang putus harapan jauh dari rahmat Allah. Ini buat orang-orang yang putus harapan, nggak akan selamat dia. Orang yang putus harapan, yang berharapnya cuma kepada makhluk. Ini hati-hati. Kita kadang-kadang berharap kepada makhluk, bukan kepada Allah. Kalau kita berharap kepada manusia, siap-siap kita menjadi orang yang kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Kita berharap kepada manusia, manusia belum tentu memberikan jaminan kepada kita. Kecewa yang kita dapatkan, bahkan yanju minat tam'i, tidak akan selamat kita. Lam yanju minat tam'i, enggak akan selamat kita dari sifat rakus kita. Jadi merasa apa namanya, kita ini berputus asa, putus harapannya, kalau bukan dia mah nggak bakal bisa ngebantu, kalau bukan dia mah nggak bisa gitu. Berharap kita kepada manusia, siap-siap kita menjadi orang yang kecewa. Tapi berharap kita kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk jalan keluar kepada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita minta langsung kepada Allah. Ikhtiar tetap kita berusaha, tetap kita berdoa, tetap kita kepada Allah berdoa. Setelah berdoa kita langsung berserah diri kepada Allah. Pasrah kita langsung kepada Allah. Ya Allah, kenapa hidup saya sampai sekarang masih ngontrak? Ya Allah, kenapa hidup saya sekarang masih begini? Ya Allah, kenapa saya sampai sekarang masih seperti ini? Ya Allah, kenapa saya masih jomblo? Minta sama Allah. Tuh. Minta, yang penting kita minta sama Allah. Berharap, minta kepada Allah, memohon kepada Allah. Ista'idzu billah, mohon perlindungan kepada Allah.
agar kita dijauhkan dari putus asa, putus harapan. Padahal itu semua kan ujian dari Allah. In sabarta jarat 'alaika maqadir wa anta ma'zurun wa in jazita jarat 'alaika maqadir wa anta ma'zurun. Sabar dalam setiap menghadapi persoalan hidup. Sabar di dalam setiap menghadapi ujian cobaan dari Allah. Orang yang sabar dalam setiap menghadapi ujian cobaan dari Allah, karena kesabaran itu adalah takdirnya Allah, ketetapan Allah. Kalau kita sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, permasalahan, persoalan hidup kita, maka Allah akan berikan pahala buat kita. Wa in jazita jarat 'alaika maqadir, kalau kita putus harapan, putus asa, udah enggak bisa ke sono ke sini, aduh udahlah enggak, putus asa gitu ya. Apa udah cukup sabar? Sabarnya 3 kali. Kalau kata kita, sudah 3 kali saya sabar nih, ini yang keempatnya. Nggak bisa. Sabar itu nggak ada batasan. Kalau sabar ada batasan, berarti ujian kita cukup dibatasin sampai di situ. Makanya ketika kita diuji sama Allah, nggak ada batasan buat sabar kita. Wa in jazita jarat 'alaika maqadir wa anta ma'zurun. Kalau kita putus harapan dari ujian Allah, cobaan Allah, keputusan Allah, padahal itu udah ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Setiap masalah ujian itu ketetapan Allah buat kita diuji menjadi orang yang sabar. Kalau kita putus asa, wa in jazita jarat 'alaika maqadir wa anta ma'zurun, maka kita termasuk orang yang berdosa dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzubillahi min. Makanya setiap masalah apapun, persoalan apapun dalam hidup kita, pasrahkan. Ketika kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan, kalau kayak tadi nih, jangan subhat kita, jangan ragu. Melakukan apapun jangan ragu, harus yakin. Kufur nikmat kita, orang yang kufur nikmat itu asakun fillah, orang yang ragu kepada Allah. Orang yang kufur nikmat adalah orang yang ragu kepada janji Allah, orang yang gak yakin dengan Allah. Tuh, hati-hati, sedikit perbedaannya, setipis bedanya. Kalau kita udah putus asa, kita putus asa nih dari rahmat Allah, putus asa, udah saya udah berjuang, saya udah berusaha, saya udah begini enggak, mana? Berarti kita termasuk orang yang kufur nikmat. Ciri orang yang kufur nikmat, kata Sayyidina Ali karaballahu wajhah, adalah as-sakkun fillah, orang yang ragu kepada Allah, orang yang enggak yakin kepada Allah, orang yang enggak percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia nggak yakin sama Allah. Tuh, kufur nikmat dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur ditambah, tapi kalau kita kufur berarti azab Allah sangat amat pedih. Tuh. Makanya jangan sampai kita kufur nikmat. Aduh, saya nggak bakal bisa nih. Oh, saya udah. Berarti kita kufur nikmat. Serahkan semua kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah setelah dia berusaha, ikhtiar, berdoa, kemudian dia serahkan kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Allah akan berikan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang kita pengen, tapi apa yang kita butuhkan. Terkadang kita pengen tapi Allah belum ngasih, akhirnya kita bilang, ya Allah pengennya ini, dikasih ini. Tuh, itu kadang-kadang seperti itu kita. Padahal apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita pengen. Allah memberikan kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan di dunia ini. Padahal banyak kebutuhan kita. Ketika kita minta sama Allah, ternyata yang Allah kasih bukan apa yang kita pengen. Karena memang bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Allah memberikan tuh. Fahuwa hasbu, cukupkan semua keperluan kita. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah yang akan berikan dari kesempitan kita, diberikan kelapangan kita, diberikan kemudahan kita. Allah akan sampaikan semua urusan kita. Allah akan sampaikan semua perkara yang kita butuhkan di alam dunia ini. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kedudukan, Allah yang punya kerajaan, Allah yang maha kuasa.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Itu serahkan semua kepada Allah. Allah yang akan berikan apa yang kita butuhkan. Jangan kita berharapnya apa yang kita pengen. Kalau yang kita pengen ya kalau Allah enggak berikan, kita akhirnya apa? Putus asa, ragu sama Allah. Enggak yakin dengan janji Allah. Padahal Allah sudah janjikan. Allah kasih apa yang kita butuhkan. Allah berikan apa yang kita mau. Dikasih kita sama Allah. Tapi terkadang kita ragu kepada Allah. Gimana kita mau yakin ketika kita sholat aja kita masih bimbang dengan dunia kita. Takbiratul ihram yang dipikirin apa? Dunia. Aduh, kerjaan belum beres lagi gimana ya? Mau johor udah ini nih, ada tuh pikiran tuh. Belum ini, belum itu dunia kita. Baru usolli doang, baru takbiratul ihram doang. Padahal kita sudah ikrar innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ketika kita sudah takbiratul ihram, ketika kita sudah berdiri menghadap kepada Allah, ternyata di hati kita masih ada pikiran dunia kita. Makanya ini yang membuat diri kita ragu dengan janji Allah, yang membuat keyakinan kita enggak sampai kepada Allah. Padahal Allah sudah berikan apa yang kita butuhkan di alam dunia ini. Tapi kita meragukan janji-janji Allah. Makanya harus benar-benar yakin. Yakin dalam dunia ini Allah karim, gak ada apa-apanya gitu. Ketika kita minta sama Allah, kita berdoa ikhtiar, udah apapun itu yang kita minta. Minta ini, minta itu, apalah yang kita minta sama Allah pasti Allah kasih. Saya udah lama berdoa, mana doa kita nggak dikabul-kabulin, begini-gini aja, susah banget berdoa. Kita harus benar-benar, makanya riyadoh itu penting. Riyadoh harus jalanin kita, riyadoh dalam sholat kita, riyadoh dalam ibadah kita, riyadoh lisan kita. Tujuannya apa? Untuk melatih kita agar kita benar-benar sampai kepada tingkatan hakul yakin. Makanya ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ainul yakin Bang Udin no. Ainul yakin no, dia meyakin aja udah. Gitu. Ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ainul yakin mah baru separohnya doang. Tapi kalau udah hakul yakin langsung kepada hati kita, yakin Allah gitu. Yang ada dalam hati kita Allah gitu. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang putus harapan. Hanya makhluk yang kita harapkan, padahal makhluk itu belum tentu bisa menjamin kita. Allah yang telah menjamin kita. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Wa man lam yakun hafizan ala amalihi, dan barang siapa yang tidak ada dia memelihara atas amalnya, mimma yufsiduhu lam yanju minar riya, daripada perkara yang dapat merusaknya maka tidak akan selamat dia daripada sifat riya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakum an takhlitu ta'atallah bihubbi sana'il ibadi fatahbata a'malukum. Takutlah bahwa kalian mencampurkan taat kepada Allah dengan menyukai pujian-pujian dari hamba-hamba atau makhluk, maka akan hancur amal-amal kalian. Rawahu Dailami, hadis yang diriwayatkan Imam Dailami. Tidak ada dia memelihara atas amalnya. Orang yang enggak bisa memelihara amalnya maka akan hancur, rusak amalnya. Ini hati-hati sifat riya. Riya itu merasa dirinya wah hebat, amalnya banyak. Dijauh-jauhin, kita berdoa minta dijauhkan dari sifat riya. Nah kadang kita amal sedikit aja udah sombong gitu, merasa diri kita udah banyak amal, merasa diri kita udah banyak ibadah gitu. Jangan terlalu banyak merasa gitu. Khawatir kalau kita sudah merasa, akhirnya yang kita rasa ini sifat riya kita, merasa diri kita udah banyak ibadah, merasa diri kita udah banyak amal, merasa diri kita udah diterima ibadah kita, sholat kita gitu. Orang yang ibadah aja bisa masuk neraka, apalagi orang yang nggak ibadah. Tapi jangan kita asumsi, waduh kita masuk neraka nih ibadah, jangan.
tetap berikhtiar, lagi-lagi ikhtiar usaha kita, minta sama Allah agar seluruh amalan kita, seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Jangan sampai amalan-amalan yang sudah kita kerjakan hancur, rusak dengan sebab kita memiliki sifat riya. Merasa amal kita udah banyak. Makanya yang paling terpenting bagaimana kita bisa menjauhi sifat-sifat riya ini, ujub, takabur, sombong. Semua amalan bisa diterima oleh Allah. Jangan sampai amalan-amalan kita ditolak oleh Allah. Dengan apa? Dengan ilmu. Kalau dengan ilmu, insya Allah semua amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima, sholat kita diterima, sedekah kita diterima. Wasilahnya apa? Ilmu. Apa kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat? Fakullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ada dasar ilmu, amalnya rusak. La tuqbal, ditolak karena nggak ada ilmunya. Tapi kalau dia ada ilmu, ada dasar ilmunya, maka nggak akan jadi rusak. Kenapa? Karena dengan ilmu, beramal dengan ilmu, ibadah dengan ilmu, sholat dengan ilmu, sedekah dengan ilmu, apapun aktivitas ibadah yang dikerjakan dengan ilmu, maka nggak akan rusak. Kenapa? Karena dengan ilmu. Tapi kalau tidak dengan ilmu, maka rusak, bahkan la tuqbal, ditolak oleh Allah. Makanya kita bersyukur masih bisa duduk di majelis ilmu. Kekurangan-kekurangan kita, dengan wasilah kita duduk di majelis ilmu, dengan muhasabah diri kita, evaluasi diri kita, insya Allah semua ibadah kita, semua aktivitas amal yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita dapat pahala, semua kita dapat fadilahnya ilmu, nurnya ilmu, cahayanya ilmu, petunjuk ilmu. Banyak manfaatnya. Bahkan amalan-amalan yang kita kerjakan yang tadinya ditolak karena kita wasilah dengan ilmu, dengan ilmu kita diterima oleh Allah, dikabul, bahkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa man lam yasta'in billah 'ala iltihrasi qalbi wallahu alam bissawab. Kita bacakan Fatihah buat kita semua, istri kita, anak kita, keluarga kita semua, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, Allah panjangkan umur, Allah kuatkan iman Islam, Allah berikan kesabaran, Allah selalu istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istri kita, anak-anak kita dijadikan istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada Allah, kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan selalu istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan teman-teman kita yang belum hadir, yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan bisa berkumpul lagi dengan kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan hikmah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas Darito istrinya lagi sakit kemarin, habis dibawa ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan cepat sehat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, mudah-mudahan istrinya sabar, Mas Daritonya diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus terakhir, yang selalu ngebantu, yang selalu berikan konsumsinya tiap malam Sabtu, siapapun yang hadir mungkin malam hari ini, mungkin yang di luar juga, mudah-mudahan Allah berkahkan rizkinya, Allah berkahkan hidupnya, dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullah Allahumma salli Muhammadin fil awwal barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kulli halin hamdan yu'adhimu yukafi wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawadat sala da'watik. Allahumma nasr sadrana fa'il iman bi jamalika wa jalalika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا ملي عبد يغفر ويرحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.